other movies. Hello guys, Only in so welcome many back to better my things. channel. Like Kali what? ini gue bakal ngebahas film yang berjudul Lovelace. Film yang ini merupakan autobiografi dari seorang mantan film dewasa yang bernama Linda Lovelace. Linda ini terkenal setelah membintangi film dewasa yang berjudul Deep Throat, seri 1, 2, dan 3 di tahun 1970. Film itu sukses menghasilkan 600 juta US dollar di tahunnya. Tetapi, pada masa keemasannya, Linda memutuskan untuk mundur dari dunia film dewasa. Kira-kira apa ya penyebabnya? Penasaran sama kisahnya? Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Never mind all the worries. If you do it, maybe I Film ini diawali dengan penayangan premier sebuah film di bioskop. Ya, film itu berjudul Deep Throat. Setelah itu, dijelaskan bahwa film Deep Throat ini merupakan film yang paling terkenal di masanya. Dan bukan hanya terkenal, tapi film ini merupakan film paling menguntungkan sepanjang sejarah dunia perfilman di era tahun 70-an. Meskipun film ini memiliki ribuan penggemar, tapi film ini tidak bisa lepas dari kontroversi berbagai pihak. Jadi ternyata film Linda Lovelace ini memberikan babak baru di dunia perfilman, di mana membuat sebuah film dewasa dengan alur cerita seperti film drama. Film dilanjutkan dengan memperlihatkan dua orang wanita berbikini sedang berjemur di halaman rumahnya. Kedua wanita ini bernama Linda dan Patsy. Mereka sedang mengobrol tentang hubungan Linda dengan pacarnya. Dan tiba-tiba mamahnya si Linda datang dan memarahin Linda. Jadi si Linda ini hidup dengan kedua orang tuanya yang sangat ketat, taat agama, dan disiplin. Terlebih lagi, ayah Linda merupakan seorang polisi. Meskipun dibesarkan dari keluarga yang disiplin, ternyata Linda ini memiliki caranya sendiri untuk menyenangkan dirinya. Di malam hari, Linda sering ke diskotik bersama Patsy. Suatu ketika, Patsy mengajak Linda untuk menari di atas panggung. Nah, di situ si Linda mulai menyadari bahwa ada seseorang pria yang memperhatikannya dari tadi. Pria itu bernama Chuck Trainer. Di luar klub, si Chuck memuji penampilan Linda dan Patsy saat menari. Dan bukan hanya itu, Chuck menawarkan Linda menari di Vegas dengan bayaran yang sangat tinggi. Tetapi, Linda dan Patsy hanya terkejut dan menganggap hal itu sebuah candaan. Hubungan Linda dan Chuck kemudian menjadi semakin dekat, hingga Linda mengajak Chuck untuk makan malam bersama kedua orang tuanya. Di sini si Chuck kelihatan kayak seorang tukang bohong, jadi si Chuck itu mau mengambil hati kedua orang tuanya si Linda, supaya si Chuck direstuin dengan si Linda. Lalu scene berlanjut ke dapur, di mana ada adegan Cikidi Pau-Pau di situ. Gua skip aja ya, karena habis dari scene dapur, mereka lanjut ke ronde 2 di kamar. Dan mereka di situ nggak banyak cerita ya di situ ya. Jadi gue skip aja deh. Hubungan yang terjalin antara Linda dan Chuck semakin menjerumuskan Linda ke dalam hal-hal yang negatif. Seperti contohnya si Linda ini jadi sering pulang malam. Hal ini tuh sangat tidak disukai oleh ibunya si Linda. Nah, karena si Chuck ini memiliki first impression yang baik dengan kedua orang tuanya si Linda, dia memberanikan diri untuk mengajak Linda tuh tinggal bersama dengan dirinya. Nah, karena orang tuanya begitu yakin dengan si Chuck, sebenarnya karena ketipu sih ya, mereka pun menyetujuinya. Jadi akhirnya si Linda dan Chuck ini tinggal bersama. Setelah tinggal bersama, Chuck dan Linda pun sering mengadakan pesta di rumahnya si Chuck. Tapi, pesta yang diadakan si Chuck ini semakin aneh. Sempat suatu ketika, Chuck mengadakan pesta dan memutar film porno di ruang tamunya dia. Sesekalipun si Chuck ini menggoda temannya si Linda yang bernama Patsy. Linda pun yang masih polos, sering diajak nonton porno bersama si Chuck. Dan sering berakhir di sebuah kamar di mana si Chuck ini mengajarkan teknik seks yang baru kepada si Linda. Ya, Cikide Pau-Pau lagi deh. Hari demi hari pun berlalu. Linda pun semakin sering diajari berhubungan badan di kamar oleh si Chuck.
Dan karena kondisi mereka yang kekurangan, Chuck akhirnya menemui kedua temannya yang bernama Bucci Peraino dan Jerry Damaino. Mereka merupakan pemilik dari B&A Studio. B&A Studio ini merupakan rumah produksi film dewasa di kala itu. Chuck menawarkan Linda untuk menjadi seorang bintang film dewasa. Nah, hal ini awalnya ditolak oleh Bucci dan Jerry, karena untuk menjadi seorang bintang film dewasa harus memiliki bagian-bagian tubuh yang indah. Akhirnya si Chuck ini menunjukkan rekaman mereka saat berhubungan, dan hal ini sontak membuat mereka terkejut. Akhirnya Linda pun diterima menjadi artis di B&A Studio. Linda dikenalkan kepada Anthony Romano, sang investor di B&A Studio. Syuting film pertama Linda pun berjalan dengan lancar. Bahkan sempat membuat seorang aktor profesional kewalahan dibuatnya. Setelah film pertamanya selesai dan sukses besar, Linda sering mendapat tawaran menjadi seorang model. Di saat itu, Linda Lovelace mendadak menjadi seorang superstar. Di balik ketenarannya, Linda sering diperlakukan kasar oleh Chuck. Bahkan Chuck sering berhubungan badan dengan si Linda dengan cara yang kasar. Chuck sering marah kalau Linda tidak mengikuti gaya berhubungannya yang kasar dan aneh. Bahkan, Linda sempat dijual beberapa kali oleh si Chuck kepada seorang bos. Menjelang film ketiganya, Linda mencoba menghubungi Anthony Romano dan membahas hutang yang dimiliki suaminya, si Chuck ini. Di sini sebenarnya si Linda udah pengen berhenti main film dan mengakhiri hubungannya sama si Chuck. Ya iyalah, siapa yang tahan? Udah disuruh berhubungan badan sama orang lain, sekarang dikasarin pula sama suaminya. Buat informasi tambahan aja, semenjak film Deep Throat 1 dan 2, ternyata gaji si Linda ini diambil sama si Chuck. Bahkan si Linda pun tidak menerima sepeser pun dari hasil keringatnya. Akhirnya Anthony memberikan syarat kepada Linda. Kalau Linda berhasil menyelesaikan satu film lagi, maka hutang suaminya si Chuck akan dianggap lunas oleh si Anthony. Tapi di sini Linda menunjukkan mukanya yang sudah rusak. Dia pun sudah tidak bisa melanjutkan film tersebut. Akhirnya, melihat kondisi itu, Anthony pun menjadi kasihan kepada Linda. Scene selanjutnya diperlihatkan si Chuck ini sedang menggunakan sabu-sabu, dimana di situ dia tuh kelihatan kayak lagi sakau banget ya. Nah, akhirnya kita tahu kemana uang hasil kerja kerasnya si Linda selama ini. Ternyata uang itu dipakai untuk berpesta sabu-sabu terus sama si Chuck. Di malam hari, si Anthony ini memanggil si Chuck untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah si Anthony, Chuck langsung menanyakan keberadaan Linda kepada si Anthony. Tetapi ternyata si Chuck ini ditipu oleh si Anthony. Linda itu udah diselamatkan dan dipindahkan sama si Anthony. Dan sekarang si Anthony ini ingin memberikan pelajaran kepada si Chuck karena telah merusak proyek besarnya. Dan bahkan si Chuck ini harus mencari bintang film dewasa lainnya. Setelah Linda meninggalkan Chuck dan meninggalkan dunia film dewasa, Linda menikah dengan seorang pria yang bernama Larry Marciano. Linda pun mengubah namanya menjadi Linda Marciano dan dikaruniai seorang anak. Linda menulis sebuah buku dengan judul Ordeal by Linda Lovelace. Buku tersebut berisikan tentang autobiografi dirinya semenjak usianya 21 tahun. Di akhir film, kita diperlihatkan kepulangan Linda kepada keluarganya yang dulu pernah ia tinggalkan.